TKM di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Indah Andara. Setelah sahabat TKM mempunyai sebuah bisnis usaha, tentunya sahabat akan memikirkan bagaimana caranya usaha kita ini bisa dikenali oleh masyarakat, bukan? Dan bagaimana cara masyarakat bisa mengenali produk atau jasa yang kita pasarkan? Bagaimana sih caranya? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara melakukan pemasaran produk. Pada kegiatan usaha tak luput dari transaksi jual beli. Pelaku usaha akan kesulitan menemukan pembeli tanpa memasarkan produk atau jasanya. Karena proses pemasaran akan menentukan suatu produk atau jasa dikenali dan diminati oleh konsumen. Sahabat pastinya tidak asing dengan istilah penjualan dan pemasaran, atau biasanya kita menyebut sales dan marketing. Namun sahabat, tahukah perbedaan antara sales dan marketing? Sales dan marketing terkesan mirip, namun sebenarnya berbeda ya. Penjualan lebih berfokus pada bagaimana cara barang atau jasa yang dijual ini terjual. Bagaimana agar transaksi jual beli ini dapat terjadi. Nah, kalau pemasaran lebih berfokus untuk menciptakan pasar. Artinya pemasaran berorientasi pada bagaimana pelaku usaha mengenalkan produk atau jasa kepada calon konsumen dengan mempertimbangkan kebutuhan atau keinginan dari pasar atau segmen pelanggan. Contohnya, pemasaran melalui iklan, pemasaran produk yang menarik, cara penjualan yang unik, dan bagaimana cara komunikasi yang baik untuk mendapatkan pelanggan, dan lain sebagainya. Bagaimana sahabat? Sudah pahamkan perbedaan antara penjualan dan pemasaran? Setelah sahabat mengetahui definisi dari pemasaran, kita akan bahas apa sih tujuan dari pemasaran? Dengan teknik pemasaran atau marketing yang baik, kita dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu dapat meningkatkan keuntungan, menciptakan permintaan pasar, membentuk citra produk yang baik, memenuhi ekspektasi konsumen, dan bahkan menciptakan konsumen baru. Setelah sahabat sekalian memahami apa tujuan dari pemasaran, sudah adakah gambaran yang akan dilakukan untuk memasarkan produk usaha Anda? Sekarang kita lanjut membahas lebih dalam mengenai pemasaran atau marketing ini. Simak videonya sampai selesai. Dalam melakukan pemasaran tentunya diperlukan strategi yang tepat, karena tanpa strategi atau metode pemasaran yang tepat, bidang usaha Anda tidak akan berkembang. Seperti halnya untuk memenangkan sebuah peperangan, dibutuhkan taktik dan strategi yang mampu mengalahkan lawan. Karena dalam bidang usaha tanpa dipungkiri banyak memiliki pesaing dan juga kompetitor. Nah, sahabat TKM, terdapat 3 strategi pemasaran yang perlu sahabat TKM sekalian ketahui. Ada yang namanya strategi 4P atau bauran pemasaran ya. Strategi Force Porter, dan strategi STP atau segmentation, targeting, dan position. Terdengar asing ya sahabat? Oke, mari kita ulas satu persatu. Bauran pemasaran adalah kumpulan dari beberapa variabel atau unsur yang dapat digunakan oleh perusahaan atau pelaku usaha untuk mendapatkan respon pasar yang sesuai dengan tujuan pemasaran dalam target pemasaran. Sesuai dengan namanya 4P, terdapat 4 unsur atau variabel penyusun dari strategi ini, yaitu produk ya, produk atau jasa, kemudian price atau harga, place, tempat, dan promotion atau cara promosi. Produk sendiri merupakan sesuatu yang akan kita tawarkan pada konsumen, baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Misalnya, Pak Nugroho ingin menjual sambal pecel. Agar konsumen tertarik, selain mengusahakan agar sambal pecelnya ini dijual enak atau terjaga kualitasnya, sambal pecel Pak Nugroho juga dibungkus dengan bungkus yang menarik, serta nama atau merek yang unik. Ya, P yang kedua adalah price atau harga. Penentuan harga sangat menentukan berapa laba yang didapatkan dari penjualan barang. Mengacu pada contoh sebelumnya, yaitu sambal pecel Pak Nugroho, agar konsumen tertarik,
Pak Nugroho ini menentukan harga yang murah, tentunya dengan mempertimbangkan harga produksi dari sambal pecelnya. Kemudian harga sambal pecel dari kompetitornya atau penjual sambal pecel lainnya, serta kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Ya, lalu P yang ketiga yaitu place atau tempat usaha. Penentuan tempat usaha ini sangat penting untuk mendukung perkembangan bisnis dari pelaku usaha. Misalnya, untuk menjual sambal pecel yang dijual, Pak Nugroho ini memilih tempat di lokasi yang strategis, yaitu di tempat keramaian dan padat penduduk. Selain itu, Pak Nugroho juga mempertimbangkan ya tempat yang dekat dengan pasar, karena bahan baku dari pembuatan sambal pecel seperti cabai, kacang, dan gula merah akan mudah didapatkan di pasar. P yang terakhir adalah promotion atau promosi. Promosi ini berperan untuk mengenalkan produk kepada calon konsumen. Misalnya, untuk mengenalkan produk sambal pecelnya, Pak Nugroho ini mempromosikan sambal pecelnya melalui media sosial agar semakin banyak menjangkau calon konsumennya. Oke, sekarang kita akan membahas strategi marketing berikutnya, yaitu strategi Five Forces Porter, ya. Five Forces Porter adalah suatu metode untuk menganalisis industri dan pengembangan strategi bisnis atau lingkungan persaingan yang dipublikasikan oleh Michael E. Porter, seorang profesor dari Harvard Business School pada tahun 1979. Mirip dengan strategi 4P yang barusan kita bahas, strategi ini memiliki 5 komponen atau dimensi, yaitu ancaman pendatang baru atau dalam bahasa Inggrisnya nih threat of new entrants. Kemudian ancaman produk atau jasa pengganti, threat of substitutes, daya tawar pembeli, bargaining power of buyers, daya tawar pemasok atau supplier, bargaining power of suppliers, dan persaingan dalam industri atau usaha sejenis, rivalry among existing competitors. Ya, kita akan ulas satu-satu. Ancaman pendatang baru atau threat of new entrants berkaitan dengan seberapa mudah usaha tersebut ditiru oleh orang lain, ya. Misalnya, bisnis warung nasi goreng sangat mudah ditiru oleh orang lain, ya, sehingga akan lebih besar peluang untuk datangnya pendatang baru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman pendatang baru tinggi. Contoh lain, bisnis jasa pembuatan desain interior rumah. Karena membutuhkan keterampilan yang khusus, maka menunjukkan bahwa ancaman pendatang baru rendah. Kemudian ancaman produk baru atau jasa pengganti, threat of substitutes, misalnya nih ya, beras dapat digantikan dengan jagung atau singkong, kemudian telur ayam kampung dapat digantikan dengan telur ayam negeri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, daya tawar pembeli, bargaining power of buyers. Berkaitan dengan pilihan pembeli pada produk yang ada, terdapat 2 kondisi daya tawar pembeli, yaitu daya tawar pembeli yang tinggi dan daya tawar pembeli yang rendah. Kondisi ketika daya tawar pembeli yang tinggi, artinya pembeli memiliki banyak pilihan untuk membeli produk atau jasa karena tersedia banyak di pasaran. Contohnya usaha nasi goreng. Usaha nasi goreng sangat mudah ditemukan dimanapun, sehingga dalam suatu area wilayah, pembeli memiliki banyak pilihan untuk memilih membeli nasi goreng sesuai dengan selera pembeli. Sebaliknya, kalau kondisi daya tawar pembeli yang rendah, pembeli tidak memiliki banyak pilihan untuk membeli produk atau jasa tersebut. Contohnya, pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli jasa pelayanan listrik selain di PLN, ya. Karena hanya PLN satu-satunya penyedia jasa listrik di Indonesia, sehingga dapat dikatakan daya tawar pembeli sangat rendah. Sampai di sini paham ya sahabat TKM? Kemudian dimensi daya tawar pemasok atau supplier, bargaining power of suppliers, yang menggambarkan seberapa bergantungnya suatu pelaku usaha pada ketersediaan pasok. Misalnya, di suatu daerah tertentu jika akan membuka usaha ternak ayam, maka akan membutuhkan suplai jagung untuk pakan ternak. Kebetulan di daerah tersebut supplier jagung ini sangat jarang dan hanya ada beberapa saja. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa daya tawar supplier tinggi. Sebaliknya nih, apabila di daerah tersebut banyak terdapat supplier jagung,
menggambarkan daya tawar supplier rendah. Lalu yang terakhir adalah persaingan dalam usaha sejenis atau rivalry among existing competitors. Usaha toko pakaian akan lebih banyak saingan atau kompetitornya daripada usaha toko bangunan. Ya, saya kira sahabat semuanya sudah paham. Kita lanjut ke strategi yang ketiga, yaitu STP atau segmenting, targeting, positioning. Kalau kita mau memulai usaha, pertanyaan penting adalah mau dijual ke siapa sih produk kita? Karena pastinya tidak semua orang akan cocok atau memiliki kebutuhan yang sama untuk membeli produk kita. Langkah yang pertama, tentukan segmenting, ya. Jadi kita harus memetakan secara spesifik kelompok konsumen yang mana yang akan membeli produk kita. Misalnya, kita akan menjual sepatu futsal untuk anak-anak. Artinya, yang akan membutuhkan produk kita adalah anak-anak yang bermain futsal. Ya, setelah melakukan segmenting, langkah selanjutnya adalah melakukan targeting, ya. Karena sebelumnya sudah kita ketahui kelompok konsumen mana yang akan menjadi sasaran kita. Selanjutnya, membidik konsumen mana yang akan membeli produk kita. Misal, anak-anak yang bermain futsal biasanya berumur lebih dari 7 tahun lah ya. Sehingga kita harus menyediakan sepatu futsal dengan ukuran dan karakter secara umum untuk anak-anak usia di atas 7 tahun. Langkah terakhir adalah positioning. Positioning merupakan langkah untuk menunjukkan keunggulan atau keunikan dari produk kita. Misal, produk sepatu futsal anak memiliki merek Child Shoes. Kemudian kita harus menggaungkan kepada calon konsumen bahwa apabila kita membeli sepatu futsal untuk anak-anak, maka merek yang harus dibeli adalah merek Child Shoes. Gimana? Bisa dipahami kan sahabat? Mungkin sekian dulu materi dari kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih sahabat TKM semua. Salam sukses!